Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah SPD ya, Sistem Basis Data. Di pertemuan ke-10 ini, kita akan membahas terkait dengan pengenalan teknik pemrograman di SQL. Nah, untuk beberapa ini ya, pokok bahasan yang nanti kita akan coba bahas di dalam pembelajaran di pertemuan 10, yaitu yang pertama ada pemrograman basis data. Nanti kita coba melihat teknik ya dan permasalahannya. Kemudian ada embedded SQL, dynamic SQL, dan SQLJ. Kemudian pemrograman basis data dengan pemanggilan fungsi, SQL CLI, dan JDBC. Kemudian database stored procedure yang kemarin sempat kita ulas ya di praktikum. Kemudian membandingkan 3 pendekatan. Kita mulai dulu sebentar dengan ini ya pengantar teknik pemrograman SQL. Nah, sekarang ini atau saat ini untuk aplikasi basis data sudah banyak ya teman-teman ya dikembangkan dengan bahasa utama atau host language ya. Biasanya dengan menggunakan Java, C atau C++ ya. Kemudian COBOL ataupun bahasa pemrograman lainnya ya. Kemudian ada subbahasa data, nanti SQL sebagai subbahasa datanya. Dan selain itu banyak pula ya teman-teman yang menggunakan bahasa pemrograman lain seperti PHP, Python gitu ya, JavaScript ya, yang untuk ini ya pemrograman web ya. Nanti sedikit kita ulas di akhir ya untuk yang PHP-nya. Kemudian untuk standar SQL ini akan terus berkembang ya, di mana setiap vendor DBMS mungkin punya beberapa variasi ya terkait standarisasi sendiri-sendiri. Nah, untuk pemrograman basis data terkait dengan ini ya interaksi ke database nih teman-teman. Antar mukanya yang saat ini sudah lebih interaktif ya, di mana teman-teman biasanya sudah diberikan ini ya para pengguna sudah diberikan layanan ya untuk bisa ya langsung mengetik perintah SQL ya ke monitornya ya. Kemudian menjalankan file perintah ini untuk Oracle, kemudian ini untuk MySQL ya. Kemudian program aplikasi atau aplikasi database nanti bisa diakses ya oleh end user atau pengguna akhir ya melalui ini ya suatu antarmuka web. Kemudian untuk pendekatan ini ya pemrograman basis data nanti teman-teman akan ini ya menemukan suatu istilah namanya embedding. Embedding ini adalah menanamkan perintah database di dalam bahasa pemrograman ya tujuan umum ya dengan tujuan umum. Nah, untuk pernyataan basis data nanti diidentifikasi dengan awalan khusus atau prefix ya. Kemudian nanti ada pre-compiler atau preprosesor ya untuk menandai program sumber ya. Nanti untuk mengidentifikasi pernyataan database ya yang dimulai ada pernyataan sintaksnya dari mana gitu ya. Kemudian, nah untuk struktur ya penanaman atau embedding ya melekatkan ya suatu sintaks SQL ke dalam suatu ini ya apa namanya tadi host ini ya host language ya teman-teman ya bahasa induknya gitu ya atau bahasa utamanya di sana diistilahkan sebagai embedded SQL. Nah, untuk pendekatan program basis data di sini teman-teman juga selain tadi ya, opsi yang pertama menggunakan embedded SQL atau embedding ya, menanamkan perintah di SQL. Pendekatan yang kedua, teman-teman bisa menggunakan library fungsi database ya, di mana di dalam library of function ini biasanya tersedia ini ya, berdasarkan teman-teman menggunakan bahasa pemrograman hostnya apa gitu ya. Tadi kan kita sempat singgung ya, ada yang C, ada yang C++ ya. Kemudian ada yang menggunakan Java gitu ya, tergantung dari bahasa pemrograman host. Kemudian ada pula istilah API ini teman-teman, Application Programming Interface ya. API sendiri merupakan interface ya yang dapat menghubungkan satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Jadi peran API ini nanti akan berperan sebagai perantara ya, mediator antara berbagai aplikasi yang berbeda ya.
dari satu platform ataupun lintas platform ya tadi ya teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman ingin tuh menghubungkan ya si tadi ya database-nya dengan ini ya Java programming ya. Dengan Java, nanti teman-teman cari dulu library function-nya gitu ya. Nanti ada API-nya juga ya yang untuk terhubung ya dengan Java atau mungkin dengan C gitu ya. Nanti teman-teman bisa mencari itu di internet gitu ya. Di sini sifatnya sebagai perantara ya tadi ya dengan consumer program dan juga ini ya provider program. Kemudian opsi yang ketiga adalah pendekatan dengan merancang bahasa baru, di mana nanti dimungkinkan ya ada bahasa pemrograman basis data baru yang memang disusun atau dikembangkan ya dari awal gitu teman-teman. Di mana dia mungkin mengcover ada rules atau standar tersendiri gitu ya yang memang khusus dikembangkan gitu. Nah, untuk pendekatan yang secara general atau umum banyak digunakan, ini lebih kepada dua pendekatan yang di awal, teman-teman. Dua pendekatan pertama yang banyak digunakan yang embedding dan juga menggunakan library function. Kalau ini kan ya kalau memang dikembangkan dengan ini ya bahasa pemrograman basis data baru gitu ya, tidak terlalu umum. Kemudian ada istilah independence mismatch ya teman-teman ya, ketidakcocokan impedansi, di mana terjadi ini teman-teman perbedaan antara model database dan model bahasa pemrograman ya. Nah, di sini ada istilahnya ya, mengikat untuk setiap bahasa pemrograman host. Jadi menentukan untuk setiap jenis atribut jenis bahasa pemrograman yang kompatibel gitu. Ketidakcocokan tipe data berarti tipe data atribut bahasa pemrograman bisa ya berbeda dengan tipe data atribut di dalam model data gitu. Jadi mungkin yang tersedia ya di bahasa pemrograman tidak mengcover yang kita akan buat di dalam atribut model data. Nah, ini kondisi ini diistilahkan sebagai impedance mismatch atau ketidakcocokan impedansi. Kemudian ada istilahnya variabel kursor atau iterator ya teman-teman ya, kaitannya masih kita hubungkan dengan impedance mismatch. Di sini untuk loop perulangan ya, tuple dalam hasil query, hasil dari sebagian query ini bisa set atau multiset, jadi terjadi loop atau perulangan ya, di mana ini ya, dari setiap tuple ini berbentuk suatu urutan, jadi terjadi suatu loop, ada iterasinya teman-teman, ada perulangan loopingnya gitu ya. Jadi ada dua kondisi ya teman-teman ya, kaitannya dengan ketidakcocokan impedansi, baik itu tadi ketidakcocokan untuk tipe data atribut ataukah terjadinya looping, perulangan. Kemudian untuk urutan ya interaksi di dalam kita ini ya melakukan pemrograman basis data, teman-teman nanti memulai dulu dengan membuka koneksi ke server database dulu ya. Cek dulu ya konektivitas ke server database, kemudian berinteraksi dengan database, mengirimkan query, kemudian teman-teman misalkan melakukan modifying pembaharuan, ataupun nanti teman-teman bisa melakukan operasi query database yang lain ya, selain tadi misalkan select, update, dan sebagainya ya. Kemudian setelah teman-teman misalkan melakukan interaksi tadi, teman-teman jangan lupa untuk misalkan terminate ya, hentikan dan di closing untuk koneksi ke database-nya. Nah, selain itu ada pula nih teman-teman istilah embedded SQL, dynamic SQL, dan SQLJ ya. Untuk embedded SQL di sini tersedia untuk bahasa C ya, di Oracle, kemudian di Postgre, kemudian COBOL ya, di Oracle dan juga di Postgre juga. Untuk MySQL tidak mendukung SQL yang disematkan atau embedded SQL. Kemudian di Java ya biasanya ada SQLJ teman-teman di sini menggunakan bahasa Java. Nah, bahasa pemrogramannya nanti akan diistilahkan sebagai host language ya, atau bahasa ini ya utamanya. Nah, untuk misalkan ya di dalam embedded SQL ini nanti kita akan melakukan pengambilan tupel tunggal ya, atau mengambil satu data tunggal. Nah, di sini untuk yang di C ya teman-teman ya, di bahasa C, nanti di sini dicontohkan teman-teman menggunakan exec SQL ini ya. Untuk awalan, kemudian preprosesor memisahkan pernyataan SQL ya
yang disematkan ke dalam kode bahasa host. Kemudian untuk closing diakhiri dengan an exact. Nah, atau dengan titik koma. Kemudian ada share variable. Di sini digunakan baik dalam program C atau pernyataan SQL yang disematkan atau embedded SQL. Diawali dengan titik 2 ya di dalam pernyataan SQL. Nah, nanti untuk mengambil tupel tunggal ya teman-teman ya. Nanti teman-teman prosesnya ya tadi ya kan kita ada 3 langkah ya tadi ya dengan menghubungkan dulu ke database. Nah, ini secara umum nanti teman-teman connect dulu ya ke database-nya. Di sini untuk contoh yang C ya ini ya, pakai connect to server name as ya, connection name, authorization ini untuk C ya. Kemudian ubah koneksi, set connection untuk yang C, kemudian hentikannya lewat disconnect. Nah, di sini kalau menggunakan C nanti teman-teman mungkin ada ya ini ya istilah SQL code dan SQLite ya. Digunakan untuk mengkomunikasikan pengecualian atau kondisi exception ya teman-teman ketika terjadi kesalahan. Nah, untuk SQL code variabel penjelasannya untuk 0 di sini berarti pernyataannya berhasil dieksekusi. Untuk 100 berarti tidak ada data yang tersedia ya di hasil query. Untuk kurang dari 0 menunjukkan beberapa kesalahan ya yang terjadi. Kemudian ada istilah SQL state. Di sini string ya, beri string dari 5 karakter. Kemudian untuk kode ini ya 0 sebanyak 5 kali ya teman-teman. Di sini berarti tidak ada kesalahan atau exception pengecualian. Kemudian untuk nilai lain mungkin ada kesalahan tertentu ya. Kemudian ini untuk 0 2000 menunjukkan tidak ada lagi data yang menggunakan SQL state. Nah, di sini kita coba lihat ini adalah salah satu contoh ya segmen program C dengan menggunakan embedded SQL. Ini contohnya aja teman-teman. Kan tidak harus kita selalu menggunakan C ya. Katakanlah ini contoh yang menggunakan traditional programming ya. Jadi masih menggunakan C. Nah, di sini ada contohnya ya untuk program segmennya di mana tadi kita lihat ya ada exec SQL-nya ya. Di mana nanti ini ya di sini nggak ada ini closing-nya. Coba kita lihat. Nah, ini ya. Di sini tadi kita ini dulu exec SQL. Nah, kemudian di sini ada pendeklarasian ya, teman-teman ya. Pendeklarasian mau select apa gitu ya. Nah, ini kebetulan ada if-nya juga. Ini contohnya saja. Kemudian ada menentukan query ya, menggunakan SQL dinamis. Nah, dynamic SQL ya. Jadi menjalankan query SQL yang berbeda atau diperbaharui secara dinamis pada saat runtime, pada saat berjalan ya teman-teman. Ada dynamic update, ada dynamic query ya. Nah, di sini sebentar. Oh, lewat. Ini kayak keloncat teman-teman. Nah, ini ya. Ada contoh ya segmen yang menggunakan SQL dinamis untuk memperbaharui tabel ya. Untuk yang di ini ya teman-teman ya, program C ya, teman-teman contohnya seperti ini ya. Kalau misalkan membuat query dinamisnya ya teman-teman seperti ini, jadi dia ada exact tadi ya, membuka dulu, baru ada komennya ya. Agak sedikit berbeda kalau di sini. Nah, kemudian kita masuk ada SQLJ. Jadi untuk menanamkan perintah SQL di Java ya, standar yang diadopsi beberapa vendor ya untuk menyematkan SQL di Java. Ini istilahnya dengan SQLJ. Nah, nanti bisa diawali dengan mengimpor ya beberapa kelas library, baru kemudian masuk ke default context. Kemudian menggunakan exception ya untuk penanganan kesalahan ya. Jadi SQL exception misalkan nanti ada kondisi-kondisi untuk ini ya pengecualian ya, handling atau menghandle kesalahan ya. Loncat-loncat nih teman-teman ininya ya. Sebentar. Apa perpindahan ininya apa slide-nya terlalu jauh. Nah, ini ya. Kan 21 ya, ini langsung ke 28. Ini ya teman-teman ya. Ini dulu deh. Nah,
nggak bisa naik ya. Ini ya, sebentar. Nah ini, jadi didefinisikan dulu ke sini ya. Nah, di sini ada contoh ya, untuk ini ya teman-teman ya, penggunaan SQLC. Di sini ada pendeklarasian dulu dari masing-masing tipe datanya. Kalau lanjut lagi. Nah, ini untuk program Java di SQLC-nya. Contohnya seperti ini. Kemudian ini ya, pemrograman basis data di SQL, CLI, dan JDBC ya. Nah, penggunaan pemanggilan fungsi ini teman-teman untuk pendekatan dinamis untuk pemrograman database ya. Untuk library function bisa kita kenal menggunakan API ya, Application Programming Interface ya, untuk mengakses ke database. Jadi nanti sama dengan yang si tadi ya. Si tadi nanti teman-teman cari dulu ya untuk ininya ya, API-nya. Nanti teman-teman nyari biasanya di internet ada ya nanti untuk ini ya library function-nya baru nanti dihubungkan apakah mau ke ini ya Java atau tergantung teman-teman pakainya C atau C++ dan sebagainya gitu. Kemudian ada pula SQL Call Level Interface. Di sini CLI ini adalah antarmuka SQL ya yang dapat dipanggil IBM ke keluarga server database DB2 ya. Ini adalah antarmuka pemrograman aplikasi C atau C++ ya untuk mengakses basis data relasional dan menggunakan pemanggilan fungsi ya untuk meneruskan pernyataan SQL dinamis sebagai argumen fungsi. Nah, ini masuk ke dalam alternatif embedded SQL, tapi tersedianya untuk CLI ya, ini salah satu fiturnya dari IBM ya teman-teman ya. Jadi tidak secara keseluruhan sih biasanya tersedia. Ini ada beberapa yang loncat lagi sebentar. Ini ya. Ini untuk SQL CLI ya. Contohnya yang ada di program C ya. Ini seperti ini. Kemudian kita masuk ke JDBC ya. JDBC ini adalah pemanggilan fungsi SQL ya untuk pemrograman di Java. Java ini nanti teman-teman JDBC ini adalah kepanjangan ya dari Java Database Connectivity. Di sini nanti merupakan suatu standar ya Java API untuk konektivitas database independen antara bahasa pemrograman Java dengan berbagai database. Nah, di sini berisi library fungsi Java yang memanggil sumber data ya yang diakses oleh program Java. Nanti teman-teman bisa menggunakan seperti ini ya, class for name. Kebetulan ini menggunakan Oracle ya. Nanti bisa JDBC driver, ini kebetulan yang Oracle. Nanti teman-teman bisa mencari ya untuk yang Java. Nah, untuk membuka JDBC driver nanti secara eksplisit ya, nanti tinggal menuliskan satu sintaks tertentu ya. Nah, untuk JDBC class dan interface ini ada di package java.sql. Nah, di sini JDBC ini merupakan satu API ya yang bisa diakses ke banyak jenis DBMS ya, baik itu Oracle, Postgre, MySQL, SQLite, DB2 tadi ya kalau punya IBM, Sybase, Inform, Microsoft SQL Server ya, jadi cukup banyak ya. Nah, untuk arsitektur umum ya dari ini ya struktur tadi ya terkait dengan JDBC kita bisa melihat di sini ya. Ada di atas Java Application ya. Kemudian di tengah kita punya JDBC Driver Manager di mana masing-masing nanti akan dihubungkan dengan driver dari masing-masing DBMS teman-teman. Apakah Oracle ataukah MySQL ataukah Postgre ya tergantung nanti DBMS yang akan digunakan ya. Nah, nanti driver manager ini berfungsi untuk menyediakan layer ya antara Java application-nya ke backend database-nya apa yang dipakai gitu. Nah, untuk JDBC driver ini berperan sebagai interpreter yang akan membantu menerjemahkan JDBC methods ya, calls ke perintah spesifik database ya teman-teman ya. Dia adalah mediator ya, interpreternya ya. Tadi ya dari bahasa pemrograman tertentu, misalkan katakanlah Java, nah nanti dengan JDBC calls ya, nanti akan dibantu ya sebagai driver untuk menyesuaikan dengan ini ya, commands atau perintah spesifik di dalam satu database.
Nah, ketika kita querying database ya menggunakan JDBC, ada beberapa tahapannya teman-teman, di mana sama secara umum ya dengan tadi step kalau misalkan kita ingin terhubung ke satu database ya dari satu bahasa pemrograman secara umum ya defaultnya sama, kita tes dulu connection-nya ya. Kalau tadi kan ada 3 ya, tes connection dulu, baru teman-teman bisa berinteraksi atau melakukan operasi querying ya di dalamnya. Pastikan dulu sudah connect, baru teman-teman lakukan operasi querying, nanti dapat tuh hasil result ya dari proses query, kemudian kita closing atau tadi ya kita terminate atau nanti kita buat end ya, kita hentikan gitu ya connection-nya. Nah, untuk di JDBC nanti teman-teman bisa di apa namanya pecah ya step by step-nya kita split lagi menjadi beberapa step ya. Ketika connect ini nanti dari mulai misalkan register drivernya, kemudian baru connect ke database-nya. Kemudian stage kedua dilakukan proses ya querying dengan misalkan teman-teman membangun suatu statement atau pernyataan dulu, kemudian baru teman-teman query ya database-nya. Jadi mau menampilkan apa gitu atau melakukan operasi apa gitu ya. Baru nanti untuk proses result. Nah, di sini untuk proses result nanti kan dalam tahapan result teman-teman nanti akan diberikan suatu nilai ya teman-teman ya di sini ya hasil dari query ya. Kemudian nanti assign result to Java variable ya. Jadi bisa nih ini ya memberikan suatu penugasan ya hasil ya terkait ke ini ya Java variables-nya. Kemudian baru di closing ya. Untuk closing nanti ditutup ya hasilnya. Kemudian closing statement-nya misalkan sudah di ini ya ada untuk mengakhiri ya teman-teman ya setelah querying. Kemudian jangan lupa misalkan sudah mengakhiri koneksi ke database teman-teman bisa close connection. Kalau loncat lagi kayaknya. Nah ini ya contohnya sebentar. Ke loncat nih teman-teman. Nah di sini untuk contoh ya teman-teman ya segmen program Java dengan JDBC ini ada contohnya ya. Di sini ada cukup banyak lainnya ya. Dari mulai import dulu ya. Kemudian biasanya nanti teman-teman ini dulu tadi ya. Ini ya, kelas untuk kita ngambil yang di drivernya tadi ya. Baru nanti teman-teman masuk dulu ya ke database-nya ya. Baru nanti masuk, ini kebetulan pakai Oracle sih. Kemudian, oh ini masih ada juga ya, ini yang program JDBC 2 ya. Nah ini untuk hasilnya itu lebih dari satu tuple ya, resultnya lebih dari multiple, hasilnya beberapa gitu ya. Yang ini hampir sama, strukturnya sama, hanya saja di sini mungkin nilai ininya berbeda. Kalau tadi single ya, kalau di sini ada beberapa. Nah kemudian untuk database store prosedur dan juga SQL PSM ya. Kalau store prosedur kemarin di praktikum kita sempat ya singgung ya di topik ke-9 kemarin ya kita bahas store prosedur ya. Di mana di sini untuk store prosedur merupakan suatu modul program ya yang disimpan oleh DBMS di server database ya. Bisa berupa fungsi atau prosedur. Kemudian ada pula nih SQL PSM. SQL Persistent Stored Module ya. Fitur ini memberikan pengguna kemampuan ya untuk menambahkan ekstensi ke SQL standar. Ini termasuk untuk general purpose programming. Nah, untuk database store prosedur dan function ya. Di sini nanti akan untuk persistent store module ya akan disimpan ya secara persisten oleh DBMS, di mana di sini ada beberapa kegunaan ya. Misalkan, nah di sini ketika program database dibutuhkan oleh beberapa aplikasi, kemudian mengurangi transfer data dan biaya komunikasi antara klien dan server dalam situasi tertentu. Kemudian untuk meningkatkan kekuatan permodelan yang disediakan View.
Nah, kita lanjutkan di sini ada contoh ya, deklarasi store prosedur seperti yang kemarin teman-teman yang kita pelajari di kelas praktikum. Di sini nanti teman-teman tinggal membuat dulu ya, create dulu prosedurnya, kemudian prosedur name ya dengan adanya parameter ya teman-teman ya. Parameter, kemudian nanti mendeklarasikan ya isiannya. Nah, kemudian ada pula ya selain prosedur dengan create function ya teman-teman ya, parameternya ya. Kemudian di sini nanti mungkin kalau kita banyak bicara terkait store prosedur, nanti teman-teman akan mendefinisikan ya parameter type-nya ya. Kan ada yang written satu ya, satu parameter ada dengan parameter tunggal ataupun ada multiple juga ya kemarin kita sempat pelajari. Kemudian untuk parameter mode ini ada kemarin kita belajar ada yang in, ada yang out, ada yang in out ya. Nah, ini ya. Jadi nanti bisa dicek kembali untuk materinya ya terkait dengan kemarin penerapan kita menggunakan store prosedur. Karena nanti untuk pertemuan 10 ini nanti kita juga akan ini ya, masih pembahasannya di store prosedur nanti bisa kita ulas kembali ya dan juga kita bisa berikan beberapa tambahan ya jika memang nanti ada tambahan yang bisa kita bahas ya. Kemudian memanggil suatu store prosedur, jangan lupa ya, setelah kita tadi membuat ya, create, teman-teman untuk pemanggilannya tinggal menggunakan call ya. Call ini nanti based on prosedur atau function yang teman-teman buat namanya tadi. Kemudian, nah SQL PSM di sini digunakan untuk memperluas SQL untuk menentukan persistent store prosedur. Jadi dengan adanya SQL PSM, kemarin sempat kita singgung ya, untuk penggunaan kan tadi sudah ada yang modenya in, kemudian out dan in out ya, in dan out tapi digabung ya. Nah, selain yang tadi ya, kita perluas lagi, kita ekspansi di persistent store modules nanti teman-teman melihat ya adanya penggunaan pernyataan percabangan bersyarat. Kemarin ada ya contoh ya ketika kita menggunakan if ya, condition ya. Kemudian ada then ya, if then else if gitu ya. Kemarin ada ya contoh dengan menggunakan percabangan if ya. Nah, selain percabangan if, kemarin sempat kita singgung juga ya, ada perulangan atau nilai loopingnya juga ya, dengan menggunakan while ya, while do, kemudian and while ya. Sempat kita bahas, nah di sini ya ada loopingnya teman-teman ya. Ada for loop, jadi ada kursornya ya. Nah ini salah satu contoh strukturalnya saja untuk bentuk perulangan dan juga percabangan if ya, dengan contohnya yang kemarin sempat kita bahas di dalam kelas praktikum ya. Mungkin bisa kita ulas lagi ya besok untuk yang kelas praktikum yang di pertemuan 10. Kemudian membandingkan 3 pendekatan ya. Dengan adanya 3 pendekatan yang tadi kita coba pelajari bersama, tadi kan di awal ada pendekatan pertama ya teman-teman ya, namanya embedded SQL, di mana kita mencoba ya menyematkan suatu query SQL di dalam satu host language ya, bahasa pemrograman yang utama ya. Jadi dia nanti bisa kita sematkan ya atau kita lekatkan di sana. Nah, untuk pendekatan embedded SQL di sini text query nanti akan diperiksa dulu untuk kesalahan sintaks dan divalidasi terhadap skema basis data ya pada saat dikompilasi. Kemudian untuk aplikasi yang kompleks ketika di mana query harus dibuat ya pada saat runtime biasanya menggunakan pendekatan fungsi ya. Itu lebih cocok dari pakai function. Kemudian dengan pendekatan yang kedua, tadi kita pakai library of function, teman-teman. Nah, di sini juga bisa menawarkan ya satu pendekatan yang lebih fleksibel ya. Kemudian program yang lebih kompleks gitu. Kemudian tidak ada pemeriksaan sintaks ya. Jadi tidak mengecek ya waktu compile gitu. Kemudian ada pendekatan yang ketiga yaitu database programming ya. Untuk database programming di sini mungkin tidak familiar ya, tidak banyak familiar digunakan ya dibandingkan tadi ya library of function ataupun embedded SQL. Karena biasanya dia harus mendevelop sendiri suatu ini ya database programming language yang khusus ya. Kemudian bisa juga nih karena dia khusus gitu ya, dikembangkan sendiri sangat mungkin ya di sana harus meminta nih programmer belajar bahasa yang baru. Jadi karena dia define sendiri ya. Jadi kadang-kadang programmer harus mengenal nih bahasa baru.
Kemudian hal ini juga bisa ini ya, mengurangi atau mungkin memungkinkan tidak ada permasalahan ketidakcocokan impedansi ya, atau impedance mismatch-nya itu bisa tidak terjadi. Karena dia sendiri sudah mendefinisikan teman-teman dari awal bagaimana cara connected database dan sebagainya sudah didefinisikan dari awal. Jadi memang sudah menyesuaikan gitu ya dengan bahasa yang dikembangkan dengan bahasa yang baru. Nah, kalau misalkan yang sudah ada kan berarti nanti sangat mungkin tuh berbeda gitu ya. Karena kan kita tahu bahasa pemrograman selalu berkembang ya. Di mana nanti mungkin ada beberapa kesesuaian yang perlu ini ya perlu penyesuaian lah gitu. Nah, untuk ringkasan pembelajaran terkait dengan teknik pemrograman database, tadi kita mencoba mengenal ya adanya embedded SQL, jadi menyematkan SQL di salah satu bahasa pemrograman tertentu ya yang umum digunakan. Kemudian SQLC ini untuk di Java ya. Kemudian function call libraries, kemudian ada SQL CLI standar, JDBC class ya tadi ya di Java juga ya. Kemudian store prosedur yang sempat kita singgung ya ketika kelas praktikum, kemudian ada SQL PSM ya. Jadi dari store prosedur yang kita ekspansi lebih luas lagi. Kemudian untuk ini ya ada sedikit tambahan ya. Kalau tadi kan saya bicara tadi banyak yang kita hubungkan dengan host language-nya masih tradisional programming. Nah, untuk yang dinamis teman-teman mungkin kalau saat ini bahasa pemrograman khususnya web ya, teman-teman bisa banyak menggunakan PHP ataupun Python ataupun menggunakan JavaScript ya. Di mana di sini memungkinkan ya teknik pemrograman yang lebih dinamis ya, khususnya di web ya. Di mana DBMS berlaku sebagai bottom tier database server, kemudian PHP sebagai middle tier-nya web server, dan HTML sebagai client server, client tier-nya. Nah, di sini misalkan ya ada salah satu contoh ya segmen program PHP untuk membuat greeting atau salam. Jadi nanti di-combine teman-teman. Sama kayak tadi ya modelnya kayak kita embedded aja sih sebenarnya. Kayak embedded tapi kita gabungnya sama PHP ya. Jadi di sini kita bisa lihat nih strukturnya ya untuk beberapa sintaks ya yang dari PHP ya teman-teman ya. Tapi ada kombinasi ya di sini ya dengan penggunaan ini ya. Di sini kan ada dollar post, di sini kan sintaks PHP ya. Nanti kita combine dengan pemanggilan beberapa ini ya field ya isian labeling yang nantinya untuk bisa disimpan ya di dalam satu database gitu. Nah, ini nanti biasanya nanti misalkan contohnya di sini ini ya. Kita membuat form isian nih teman-teman ya. Form program menggunakan PHP jadi isian kita ngisi nama ya, misalnya form isian nama gitu ya. Nanti di sini teman-teman bisa nih buat inputan ya, form input di mana data yang diinput ya, ketika setiap kali input nanti data ketika klik submit name data dari inputan ini ya nanti ya misalkan ini ya contohnya ke C ini ya John Smith misalkan nanti disubmit maka data John Smith ini akan tersimpan di dalam database dan kebetulan misalkan di sini teman-teman bikin ya satu ini ya pop up information misalkan gitu ya itu kalau data tadi yang diinputkan ini teman-teman tarik data lagi gitu dari data yang diinputkan misalkan tadi data inputannya John Smith ya namanya kemudian teman-teman tinggal tarik data ya tadi ya dari data yang baru saja diinputkan. Nah, ini ya dari proses istilahnya mengkombinasikan ya sintaks dari database kita menggunakan SQL kita kombinasikan di dalam satu bahasa pemrograman tertentu. Oke, demikian terima kasih banyak untuk ini ya apa namanya video pembelajaran dalam kelas di pertemuan ke-10 ya. Nanti bisa dilanjutkan ya di pertemuan secara ini ya Zoom ataupun mungkin offline ya, Zoom ya lebih banyaknya menggunakan Zoom dengan Bapak Ibu dosen masing-masing. Saya kira demikian. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.